Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan bersemangat. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar karakter. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bunda akan pimpin doanya dari sini ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Pada pembelajaran karakter hari ini kita masih akan belajar di pilar 8, yaitu baik dan rendah hati. Dan subpokok bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana kita berempati kepada siapa saja. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Orang yang berempati mampu merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Contoh sikap berempati kepada orang lain, misalkan 1. Menolong teman ketika teman kita mendapatkan musibah. Misalkan kita memberikan pinjaman berupa uang ketika dia membutuhkannya. Ketika kita melihat petugas kebersihan sedang mengepel lantai, kita tidak menginjak bagian yang sudah dipel, kemudian kita bilang kepadanya permisi. Yang keempat, membantu ibu di rumah membersihkan ruangan yang kotor. Dan yang kelima, ketika kita melihat sampah yang berserakan, kita memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi tidak dilihat-lihat saja, tidak dibiarkan saja, tapi langsung kita bersihkan, kita pungut dan membuangnya di tempat sampah. Nah, itu tadi contoh perilaku bersikap empati kepada orang lain. Setelah kita mengetahui arti empati, berikut ini Bunda akan menceritakan tentang kisah seorang yang bersikap empati kepada orang lain. Berikut kisahnya. Petani yang baik hati. Ada sebuah desa yang bernama Desa Mangga. Dulu, desa ini tidak terkenal, bahkan penduduknya sebagian besar adalah orang-orang tua, wanita, dan anak-anak. Sementara itu, pemuda-pemuda di desa tersebut umumnya pergi ke kota untuk bekerja. Mereka lebih memilih ke kota karena desa tersebut memang tidak menjanjikan apa-apa. Tapi itu dulu, sebelum desa ini terkenal. Sekarang, desa itu dikenal dengan nama Desa Mangga. Apa yang unik dari desa itu? Lalu, mengapa desa tersebut bisa menjadi terkenal? Dua pertanyaan inilah yang mengusik rasa ingin tahu seorang wartawan, sehingga Tony, sang wartawan tersebut, datang mengunjungi desa tersebut dan bermaksud untuk tinggal selama beberapa hari. Sesampainya di desa tersebut, Tony dikejutkan oleh rindangnya pohon mangga di sepanjang jalan desa. Bukan hanya rindang, tapi juga berbuah lebat. Dan hati Tony berpikir, mungkin inilah sebabnya desa ini disebut Desa Mangga. Tony juga semakin terkejut saat melihat ternyata hampir di seluruh pekarangan rumah terdapat sebuah pohon mangga. Tidak hanya itu, Tony juga melihat hamparan kebun-kebun mangga yang rindang dan lebat buahnya. Yang mengherankannya, saat Tony bertanya tentang mangga-mangga yang ada di desa ini pada setiap warga yang dia temui, jawabannya selalu sama. Kalau soal mangga, sebaiknya langsung bertanya pada Pak Amir. Demikian jawaban setiap warga yang ia temui. Mencari rumah Pak Amir ternyata tidak sulit. Semua warga di desa ini kenal Pak Amir, dan mereka semua dengan senang hati akan memberitahukannya. Bahkan, kepala desa pun bersedia mengantarkan Tony ke rumah Pak Amir.
Di rumah Pak Amir, Tony yang ditemani kepala desa bertemu langsung dengan Pak Amir. Tak lama mereka pun terlibat dalam pembicaraan. Dari pembicaraan awal, barulah Tony mengetahui bahwa sosok di balik kesuksesan desa ini adalah Pak Amir. "Apa yang Bapak lakukan hingga desa ini terkenal dengan buah mangganya?" tanya Tony. "Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya membagikan benih-benih mangga yang saya miliki kepada masyarakat," jawab Pak Amir. "Kenapa Bapak bagi-bagikan benih yang bagus itu? Kalau Bapak kembangkan sendiri kan Bapak bisa untung besar," tanya Tony dengan penasaran. "Itulah Pak Amir, beliau bagikan benih-benih yang unggul itu kepada warga untuk ditanam." Kali ini kepala desa yang menjawab. "Begini Mas Tony kan tahu kalau serangga bisa melakukan penyerbukan. Kira-kira kalau pohon mangga unggul yang saya miliki dibuahi oleh serbuk sari dari mangga yang kurang bagus dengan bantuan serangga, apa yang akan terjadi?" tanya Pak Amir. "Tentu saja hasilnya jadi kurang bagus," jawab Tony dengan pasti. "Nah, agar mangga-mangga di kebun saya tetap bagus, maka saya harus pastikan bahwa pohon mangga di sekitarnya adalah pohon mangga yang unggul juga. Dengan alasan inilah, maka saya bagikan benih-benih unggul yang saya miliki kepada warga," jelas Pak Amir. "Ternyata begitu ya, luar biasa Pak Amir," ujar Tony. "Bukan hanya itu Mas, berkat Pak Amir ini maka desa ini terkenal karena mangganya, karena beliau juga mengajarkan cara merawat pohon mangga dengan baik, dan semua beliau lakukan dengan ikhlas dan sukarela. Dan itu semua yang mendorong para pemuda di desa ini untuk tetap tinggal di desa ini, karena mereka yakin jika mangga ini dikembangkan, ini akan sangat menjanjikan," jelas kepala desa. "Wah, kalau begitu Pak Amir bisa jadi kepala desa untuk periode berikutnya," seru Tony. "Hahaha, Mas Tony bisa saja. Saya hanya bisa mengurus pohon mangga. Kalau mengurus orang, saya belum bisa," jawab Pak Amir. Beliau memang selalu dicalonkan oleh warga setiap kali pemilihan kepala desa, tapi beliau selalu mengundurkan diri. Itulah sebabnya mengapa seluruh warga di sini segan dan sayang kepada Pak Amir, sambung kepala desa. "Ternyata perbuatan baik tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tapi juga menguntungkan bagi orang lain." Inilah akhir tulisan Tony yang dimuat di majalah Ibu Kota yang mengupas tentang profil Desa Mangga. Nah, setelah kalian mendengarkan kisah tentang petani yang baik hati tadi, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, menurut kalian siapakah tokoh yang baik hati pada kisah tadi? Yang kedua, mengapa tokoh yang kalian sebutkan itu disebut baik hati? Yang ketiga, apa yang dilakukan Pak Amir terhadap masyarakat desa? Dan yang keempat, sikap apakah yang harus ditiru dari kisah petani yang baik hati tadi? Silahkan kalian jawab pertanyaannya dalam bentuk video. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran karakter kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa pula untuk rajin mencuci tangan, gunakan selalu masker, dan jaga jarak jika harus terpaksa berinteraksi dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.